Jembatan Tayan. Ya, ini jembatan yang saya bilang itu guys. Saya sudah pergi di sini. Ya, saya berfoto-foto di sini ya. Jembatan Tayan merupakan jembatan yang terletak di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Benar. Jembatan yang berdiri kokoh. Brozul Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh ASEAN ataupun di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Okey, hari ini saya mahu mereaksikan satu lagi video daripada channel iaitu Update Pro. Mungkin anda sudah biasa mendengar Update Pro guys. Okey, tajuk yang kita mahu reaksikan hari ini katanya adalah proyek mangkrak Megawati dituntaskan Jokowi. 8 jambatan spektakular Indonesia di era Presiden Jokowi. Masya Allah guys, 8 jambatan yang dibina oleh Bapak Jokowi di zaman pemerintahannya guys. Bukan saja katanya di situ, sejumlah jambatan megah yang telah dibangunkan di berbagai provinsi juga kerap menjadi ikon untuk daerah tersebut guys. Dan di situ jambatan apakah yang dimasukkan? Dan berikut adalah 8 jambatan yang dibina oleh Bapak Jokowi. Jambatan apakah itu dan di manakah letaknya jambatan-jambatan yang dibinakan oleh Bapak Jokowi itu? So guys, tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, mari kita sama-sama tonton Direction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Hari ini telah rampung dan telah selesai. Wow, telah rampung dan telah selesai guys, dia bilang. Dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur berlangsung sangat pesat, termasuk jembatan. Tidak hanya menjadi penghubung antar wilayah atau daerah, sejumlah jembatan megah yang telah dibangun di berbagai provinsi juga kerap menjadi ikon untuk daerah tersebut dan kebanggaan tersendiri untuk warga setempat. Lantas, jembatan apa sajakah yang dimaksud? Berikut ini adalah 8 jembatan spektakuler di era Presiden Joko Widodo. 8 jambatan spektakular di era Presiden Joko Widodo. Adakah salah satu jambatan Sungai Tayan yang saya pernah pergi baru-baru ini di Kalimantan? Katanya jambatan itu adalah nombor 1 yang terpanjang di Kalimantan dan dia adalah jambatan yang nombor 2 terpanjang di Indonesia. Adakah jambatan itu pun disebut sekali? Guys, sebenarnya saya tidak pernah lagi menonton video ini dan mereaction bersama dengan anda barulah saya menonton bersama-sama dengan anda. Okey guys, kita lanjut saja ya. Jembatan Merah Putih. Jembatan Merah Putih. Ya. Jembatan Merah Putih merupakan jembatan terpanjang di wilayah Indonesia Timur yang memiliki panjang 1140 meter. Jembatan yang Kok kenapa namanya merah putih tetapi warnanya nggak merah putih ya guys? Itu yang soalannya. Kalau bisa, kalau dia di catnya tiangnya itu merah dan di sepanjang jembatannya kok warna putih, saya rasa sesuai namanya merah putih ya. Tetapi itu adalah namanya saja ya. Oke, kita langsung. Bangun pada 17 Juli 2011 ini menelan dana anggaran pendapatan belanja negara atau APBN senilai 779,2 miliar rupiah. Setelah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 4 April 2016, jembatan ini menjadi ikon kota Ambon, sekaligus bangunan kebanggaan masyarakat Maluku. Pasalnya, jembatan ini mempercepat waktu perjalanan antara Bandara Patimura di Jazirah Leihitu, Maluku Tengah di utara dan pusat kota Ambon di Jazirah Lei Timur di selatan. Nah, buat teman-teman di Maluku dan sekitarnya, apakah kalian sudah merasakan manfaat jembatan ini? Komen di bawah ya. Pasti sudah kok ya. Karena sudah lama ya disiapkan. Jembatan Sei Alalak. Sei Alalak. Ya. Jembatan Sei Alalak merupakan jembatan yang terletak di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, yang memiliki panjang 850 meter. Diresmikan pada 21 Oktober. Sebentar guys, tapi saya nggak sempat ya pergi ke jembatan ini. Saya sempat ke jembatan Sungai Tayan saja. 2021, jembatan ini menghabiskan biaya sebesar 278.400.521.000 rupiah. Di balik besarnya nominal tersebut, ternyata jembatan ini memiliki sejumlah fakta menarik. Di antaranya, pertama, dibangun dengan inovasi dan teknologi tinggi, serta tahan gempa yang diperkirakan mampu bertahan sampai 100 tahun.
Kedua, Ya merupakan Allah. jembatan cable stayed dengan struktur melengkung pertama di Indonesia. Hmm. Jadi buat ngebuktiin itu, kita nunggu 100 tahun dulu ya. Ya, benar. 100 tahun adakah? Ya masih ada di situ. Pasti ya, insya Allah ya. Jembatan Soekarno. Wow, Jembatan Soekarno. Jembatan Soekarno merupakan jembatan yang terletak di Manado, Provinsi Sulawesi Utara, yang memiliki panjang 1127 meter. Jembatan yang menelan biaya sekitar Boleh kita bilang 1.000 meter itu lebih kurang 1 kilometer ya. 300,28 miliar rupiah ini, termasuk proyek mangkrak yang dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo. Di mana pembangunan awal jembatan ini dilakukan sejak masa kepresidenan Megawati Soekarno Putri pada tahun 2003 silam. Setelah 12 tahun mangkrak dan akhirnya diresmikan pada tahun 2015, kini Jembatan Soekarno sudah menjadi salah satu ikon kota Manado yang banyak dikunjungi wisatawan untuk melihat pemandangan kota Manado. Nah, buat kalian yang Untuk berkunjung ke melihat Manado, pemandangan- jangan lupa mampir di Jembatan Soekarno loh ya. Manado, Lumayan lah buat nambah koleksi foto di Masya Instagram. Allah. Iya bener. Ya, mantap guys kalau kita berfoto-foto di sini ya. Jembatan Bahteramas. Bahteramas ya. Jembatan yang membentang di atas Teluk Kendari dan memiliki panjang 1348 meter Wow, ini merupakan 1 jembatan yang kilometer terletak di lebih. Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pembangunan ikon baru Kota Kendari ini menggunakan dana APBN senilai 800 miliar rupiah. Nominal tersebut tampaknya sepadan dengan dampak banyak positif bagi ongkosnya. perekonomian di bumi Anoa alias Kendari. Karena memangkas waktu tempuh dari Kota Lama Ada menuju kapal-kapal ya di Kecamatan tepinya? Puasia Kita lihat. yang selama ini dipisahkan oleh teluk. Sehingga waktu perjalanan dari dua wilayah itu berkurang dari 30 menit menjadi 3-5 menit saja. Wow. Jadi nggak perlu lagi tuh nyebrang pakai 3 kapal hingga feri 5 atau menit. muterin Teluk Kendari sejauh 20 Ya. km lagi. Gimana? Berguna banget kan? Memang berguna banget lah kalau boleh menjimatkan masa hingga 25 menit ya. Jembatan Yutefa. Oh, ingat kan jembatan YouTube tadi? Sebab dia Jembatan Yutefa, kan? Yutefa atau yang dahulu dikenal sebagai Jembatan Holteka merupakan jembatan terpanjang di Papua. Jembatan yang memiliki panjang Terpanjang di 732 Papua, ya meter Allah. ini membentang di atas Teluk Yutefa Tapi cantik menghubungkan kan kota desainnya? Jayapura dengan distrik Muara Tami. Jembatan ikonik berwarna merah dengan nilai konstruksi 1,8 triliun rupiah ini tak hanya 1,8 terlihat cantik dan triliun. megah saat konstruksinya selesai, namun juga berhasil mengantongi 2 rekor dari Museum Rekor Indonesia atau MURI saat masa konstruksi berlangsung. Rekor pertama untuk pengiriman jembatan rangka baja utuh dengan jarak terjauh. Dan rekor kedua untuk pemasangan jembatan dia pasang rangka baja siap ya? dengan bentuk utuh terpanjang. Oh, dia Tidak hanya pasang meraih siap. 2 rekor MURI, ternyata ada fakta menarik juga loh tentang jembatan ini. Kenapa? Pertama, jembatan Yutefa memiliki teknologi pencahayaan yang tinggi. Oh. Tidak tanggung-tanggung, pencahayaan jembatan ini bisa menghasilkan 16 juta kombinasi warna cahaya. Gokil nggak tuh? Kedua, Boleh tukar-tukar gambar ya? jembatan Yutefa tercetak di uang pecahan Rp75.000 edisi khusus HUT ke-75 Republik Indonesia. Oh, saya nggak pernah lagi lihat ada uang Rp75.000 guys ya. Yang saya pergi ke Indonesia itu hari saya ada lihat uang Rp50.000, Rp100.000, Rp20.000, Rp10.000 ya, Rp5.000 ya, Rp1.000. Tetapi yang Rp75.000 saya nggak pernah pegang lagi ya. Iya, siapa nih yang baru tahu mengenai fakta yang satu ini? Gak usah minder, Mimin juga baru tahu kok. Ya kok. Kalau saya pun gitu, baru tahu. semoga Ya, keberadaan benar. jembatan ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang di Papua ya. Ya benar. Cantik kan jembatannya? Merah putih. Ini baru merah putih ya. Jembatan Tayan. Ya, ini jembatan yang saya bilang itu guys. Saya sudah pergi di sini. Ya, saya berfoto-foto di sini ya. Ini jembatannya memang sangat mantap guys. Jembatan Tayan merupakan jembatan yang terletak di Kecamatan Tayan panjang Hilir, ya? Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Benar. Jembatan yang benar. berdiri kokoh di atas Sungai Kapuas ini memiliki panjang 1.420 Ya. meter. Tidak hanya sebagai jembatan penghubung antar daratan, jembatan yang menelan anggaran sebesar 802 miliar rupiah ini juga menjadi ikon baru untuk masyarakat sekitar. Keindahan Benar. alam dan eksotik di sekitar jembatan dan infrastrukturnya sama dengan jembatan-jembatan di kota London, Inggris. Juga menjadi di kota London, Inggris guys. Dia punya desain dan strukturnya, masya nilai Allah. tambah untuk masyarakat yang berkunjung atau pengendara yang melintas di Jembatan Tayan. Anak Kalimantan, kalian udah pada kesini belum? Komen di bawah. Ya,
Sudah ya guys ya, anak Kalimantan. Sudah ya, saya sudah ke Jembatan Tayan ini ya. Oh, bangga guys, kerana salah satu jembatan yang dia sebut itu adalah jembatan yang pernah saya kunjungi dan pernah saya berfoto dan pernah saya berdirinya di situ saya ya. Masya Allah. Nggak rugi guys. Woi, saya mereaction video ini. Jembatan Kalikuto. Ini jembatan ini cantik ya, dia punya desain. Nah, buat kalian yang kerap Papua melintasi tadi. tol Trans Jawa dari arah Batang menuju Semarang. Oke, kita lanjut ya. Semarang, pastinya sudah nggak asing lagi dong ya dengan jembatan merah yang satu ini. Adalah Jembatan Kalikuto. Jembatan yang memiliki panjang 100 meter ini menjadi elemen penting dari jalan tol Batang-Semarang, Jawa Tengah, yang menghubungkan dua kabupaten, yakni Batang dan Kendal. Selain sebagai penghubung dua kabupaten tersebut, jembatan ini juga memiliki sisi estetik dan artistik, sehingga semakin indah untuk dipandang. Apalagi di malam hari, jembatan ini pun akan terlihat lebih indah dengan hiasan lampu yang menyinari setiap sisi jembatan. Pokoknya keren deh. Hal menarik lainnya dari jembatan ini adalah jembatan ini menjadi jembatan pertama di Indonesia, bahkan mungkin di dunia, yang strukturnya dirakit di lokasi pemasangan. Widih, keren juga ya. Beri aplaus dulu dong. Wow. Jembatan Babin. Jembatan Babin ya. Jembatan yang satu ini tampaknya akan menjadi jembatan yang paling spektakuler di era Presiden Joko Widodo. Bagaimana tidak, jembatan yang menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Bintan di Kepulauan Riau ini digadang-gadang menjadi jembatan terpanjang di Indonesia. Dilansir dari situs CNBC Indonesia, jembatan Batam Bintan atau Babin ini diperkirakan akan membentang sejauh 14.794 meter dengan anggaran 8,62 triliun Bermaknanya di sini 14 km guys, panjangnya. Rupiah. Pembangunan jembatan Babin ini masuk dalam Major Project Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020-2024. Dan kabarnya proyek jembatan ini akan mulai digarap tahun ini. Meskipun telah 2 tahun, gak apa-apa deh Pak. Ya, semoga saja proyek ini bisa selesai tepat waktu ya. Ya benar. Siapa tahu bisa menjadi kado terindah di akhir masa jabatan Pak Jokowi. Iya kan? Dong. Itu pun kalau 3 periode nggak jadi ya. Ups. Semoga proyeknya lancar ya Pak. Gimana? Keren-keren kan jembatannya? Nah, buat kalian yang sedang berlibur ke daerah-daerah yang tadi Mimin sebutkan, jangan lupa mampir ya. Thank you, update lovers. So, okay guys, kita dah reaction tadi daripada channel Update Pro. Katanya di sini ada 8 jembatan sepanjang pemerintahan Bapak Jokowi ya. Dan salah satunya jembatan iaitu di jembatan Sungai Tayan guys. Itu jembatan itu saya pernah berfoto di situ dan katanya itu adalah salah satu jembatan yang nombor 1 terpanjang di Kalimantan. Saya ulangi lagi sekali ya, bukan di dunia ya, nombor 1 di Kalimantan. Nanti ada yang bilang yang bukan-bukan kepada saya. Dan dia dikategorikan juga jembatan Sungai Tayan itu adalah yang nombor 2 di Indonesia. Nombor 2 di Indonesia ya. Kang nanti ada cakap juga nombor 2 di dunia. Kang saya kena lagi. Guys, itulah tadi katanya tidak lama lagi ada satu jembatan yang paling panjang di Indonesia iaitu Jembatan Babin. Masya Allah guys. Katanya jembatan itu akan siap pada tahun 2024. Kita harapkan sepanjang pemerintahan Bapak Jokowi akan sempat jembatan itu siap ataupun rampung guys. Dan kos pembelanjaan untuk jembatan itu katanya adalah 8,62 triliun. Masya Allah, sangat banyak guys ya. Dan di situ panjangnya jembatan itu adalah iaitu 14,794 meter guys. Kalau kita boleh bilang di sini dalam kilometernya adalah 14 kilometer lebih ya. Wow, Masya Allah. Masya Allah guys, memang sangat luar biasa kan. Itulah pemerintahan Bapak Jokowi. Kita lihat di situ bagaimana Bapak Jokowi memajukan Indonesia daripada Sabang sampai Merauke. Pak Jokowi tidak terlepas pandang untuk mana-mana provinsi ataupun di mana-mana kabupaten sekalipun. Bapak Jokowi terus untuk membangunkan Indonesia seperti yang anda lihat sekarang. Bagaimana saya boleh gelarkan Bapak Jokowi ini adalah seperti Bapak
permodenan lah. Bolehlah saya bilang begitu guys. Kalau salah maafkan saya. Itu anggapan saya saja guys. Terpulang pada anggapan anda bagaimana. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda di dalam Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda suka dengan cara saya mereaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda kepada saya. Maaf andanya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction untuk anda semua. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.